Mungkin orang-orang bilang itu kan cuma 1%, nah itu berarti nggak ngerti sama sekali tentang ekonomi. Dalam ekonomi 1% itu pengaruh banget. Bahkan kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi, misalnya 5% dianggap sebagai sesuatu yang sehat. Misalnya kita nggak bahas tentang seperti apa benar atau salahnya, nggak, itu urusan orang yang ahli lah. Tapi 5% itu kalau bisa turun dari 4% jadi 4%, itu cuma 1% juga. Atau naik jadi 6%, itu juga 1% juga. Tapi itu berimpact yang sangat besar sekali. PPN juga sama. Meskipun dia naik cuma dalam tanda kutip 1%, itu menurut beberapa perhitungan teman-teman yang ahli, itu naiknya realnya bukan 1% tapi 9%. Tapi kenyataan di lapangannya itu bisa lebih parah daripada 9% kenaikannya. Karena pajak itu kan nggak cuma ditarik satu PPN itu, dan nggak cuma mempengaruhi beberapa orang. Katanya sih itu kan cuma untuk barang-barang orang kaya. Nggak ada pernah begitu. Namanya ekonomi itu berlaku pada semua orang. Karena orang kaya ketika dia terdampak pajak, dia pasti akan membebankan semua tambahan operasional atau semua tambahan daripada kegiatan ekonominya itu ya pada orang-orang yang beli produk dia, which is bukan orang-orang kaya juga. Gitu kan ya. Dan kalau misalnya ada yang masih dulu deh, petinggi-petinggi pejabat pajak, lihat tuh rumahnya ada berapa banyak. Coba lihat mobilnya. Coba lihat kehidupannya seperti apa. Artinya sebenarnya kalau kita lihat, negara ini kayak nyuruh orang-orang yang susah, kayak nyuruh orang-orang yang sederhana untuk membiayai kepentingan orang-orang yang kaya, orang-orang yang pejabat. Keputusan pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai berlaku 1 Januari 2025. Terkait hal itu, gelombang protes dari masyarakat terus bergema. Dan Ustadz Felix Siau termasuk yang ikut merespon dengan memberikan pandangannya sekaitan pemerintah akan menaikkan PPN jadi 12% itu. Ustadz Felix Siau menjabarkan soal pungutan pajak yang mirip dengan game yang pernah dimainkannya. Kata Ustadz Felix, dulu saya pernah main game. Gamenya judulnya Crusader. Dan di game Crusader itu biasa kayak game simulasi. Dalam game tersebut, seluruh pemain yang mendapatkan sumber daya yang berharga bisa menjualnya dan mendapatkan uang hingga mereka diwajibkan membayar pajak. Tapi, kata Ustadz Felix, menariknya di game itu, setiap kali kita narikin pajak itu, mereka menjadi tidak senang. Menurut Ustadz Felix, momen di game tersebut persis dengan kondisi rakyat Indonesia, yang kini juga ikut tercekik akibat kenaikan pajak menjadi 12%. Jadi pendapatan negara yang kemudian dari pungutan paksa, itulah namanya pajak. Jadi seolah-olah seperti itu. Nah, problemnya adalah teman-teman sekalian, kalau saya barusan search tadi ya, ternyata pendapatan daripada pajak itu berbeda-beda. Misal ya, ada beberapa negara-negara yang mereka itu kalau kita lihat ini ya, beberapa data, ada beberapa negara yang benar-benar mengandalkan pendapatannya daripada pendapatan non pajak. Ada beberapa negara yang mengandalkan pendapatannya itu dari pendapatan pajak. Jadi kalau kita misalnya mengandaikan kalau negara ini ibarat sebuah rumah tangga, ya gampangnya gini lah. Rumah tangga itu kan bisa jalan kalau seandainya ada pendapatan, ada pemasukan untuk pengeluarannya, dan lebih bagus pendapatannya itu lebih besar daripada pengeluarannya. Lah kalau pendapatannya lebih kecil daripada pengeluarannya, maka ada beberapa strategi. Satu, meningkatkan pendapatan. Dua, mengurangi pengeluaran. Kalau nggak bisa juga berarti melibatkan pihak ketiga, yaitu adalah minjem gitu kan, minjem duit orang. Nah, negara juga sama sebenarnya. Pendapatan negara itu dari apa aja? Ya yang umum ya, pendapatan pajak, pendapatan non pajak, jadi pendapatan tarikan paksa. Yang kedua pendapatan selain itu. Yang ketiga adalah minjem. Kalau gampangnya seperti itu ya, kalau misalnya kita mau pikir simpel. Nah, kalau kita bicara seperti itu ya bervariasi. Misal kayak di Indonesia itu kalau kita lihat menurut beberapa data itu 75-85%. Nanti coba dilihat lagi seperti apa yang realnya. 75-85% itu pendapatannya dari pendapatan pajak. Sehingga sekitar berapa? 15-25% itu pendapatannya daripada non pajak. Artinya Indonesia itu kalau misalnya pajaknya mandek, Indonesianya mandek. Dan utang Indonesia itu sangat besar sekali. Karena Indonesia tuh udah sekarang utangnya lebih daripada 8.500 triliun gitu. Jadi bayangin aja ya, 8.500 triliun gitu. Jadi kalau dibagi ke 275 juta ya kita sudah bisa dapat per kepala berapa tuh nanggung utangnya, termasuk bayi-bayi yang baru lahir. Nah, karena Indonesia ini pendapatannya lebih banyak dari pajak,
nggak seperti negeri-negeri yang lain. Dan by the way, pendapatan pajak itu tinggi, itu mengartikan atau mengindikasikan bahwa negara ini nggak beres. Kenapa negara ini nggak beres? Karena dia tidak punya pendapatan selain daripada majakin atau maksa, memungut secara paksa orang-orangnya sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Nah, yang lucu adalah Indonesia itu termasuk negeri yang banyak sekali sumber daya alamnya. Indonesia itu kaya akan minyak, Indonesia itu kaya akan batu bara, Indonesia itu kaya akan tambang-tambang yang lain gitu ya. Tapi lucunya Indonesia itu pendapatan non pajaknya cuma 15% sampai 25%. Dan teman-teman bisa bandingin misalnya dengan Arab Saudi misalnya, yang memang pergantungan pada sektor non pajaknya itu besar sekali, atau mungkin negara-negara maju yang lain, coba nanti di search aja gitu ya. Nah, dan baru-baru ini yang kita lihat, kita tahu bahwasanya Indonesia tuh mau naikin pajak 12%, hampir pasti tuh 12%. Bahkan ini menjadikan pajak PPN-nya itu, pajak pertambahan nilainya itu sekitar 12% itu berarti yang termasuk tertinggi di ASEAN. Tadi datanya sudah kita buka, itu Filipina itu sekitar berapa? 12% ya. Filipina 12%, Indonesia naik jadi 12%, Kamboja, Laos, Vietnam, Malaysia 10%, Singapura 9%. By the way, kita tambahin lagi, coba bandingin pendapatan orang-orang Singapura sama pendapatan orang-orang Indonesia dan lihat sejauh apa, dan PPN-nya lihat kita lebih besar daripada Singapura 3%. Timur Leste 2,5%, Thailand 7%. Nah, ini adalah yang kita bisa lihat. Mungkin orang-orang bilang itu kan cuma naik 1%, nah itu berarti nggak ngerti sama sekali tentang ekonomi. Dalam ekonomi 1% itu pengaruh banget. Bahkan kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi, misalnya 5% dianggap sebagai sesuatu yang sehat. Misalnya kita nggak bahas tentang seperti apa benar atau salahnya, enggak, itu urusan orang-orang yang ahli lah. Tapi 5% itu kalau bisa turun dari 4% jadi 4%, itu cuma 1% juga, atau naik jadi 6%, itu juga 1% juga. Tapi itu berimpact yang sangat besar sekali. PPN juga sama, meskipun dia naik cuma dalam tanda kutip 1%, itu menurut beberapa perhitungan teman-teman yang ahli, itu naiknya realnya bukan 1% tapi 9%. Tapi kenyataan di lapangannya itu bisa lebih parah daripada 9% kenaikannya, karena pajak itu kan nggak cuma ditarik satu PPN itu, dan nggak cuma mempengaruhi beberapa orang. Dalam game tersebut, kata Ustadz Felix, pemerintahannya menyediakan sebuah hiburan atau hal-hal lain yang bisa mengalihkan orang-orang dari kenaikan pajak yang tinggi. Di dalam game itu ada semacam menyediakan entertainment. Bisa jadi kita nyediain mereka hiburan-hiburan. Intinya, kata Ustadz Felix, adalah sesuatu yang mengalihkan mereka dari kesulitan-kesulitan mereka, atau suatu nilai yang menurut mereka bisa mereka pegang ketika mereka dinaikin pajaknya. Berkaca dari game tersebut, Ustadz Felix menyimpulkan bahwa pajak itu biasanya dikenakan hanya untuk negara-negara yang baru berkembang atau negara terbelakang, sehingga dianggap tidak selaras dengan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini. Artinya di dalam game saya simpulkan, negara-negara yang baru berkembang di awal-awal atau negara yang masih terbelakang dibandingkan negara lain, mereka pasti mengandalkan pendapatan yang namanya pajak, kata Ustadz Felix. Katanya sih itu kan cuma untuk barang-barang orang kaya. Enggak ada pernah begitu. Namanya ekonomi itu berlaku pada semua orang. Karena orang kaya ketika dia terdampak pajak, dia pasti akan membebankan semua tambahan operasional atau semua tambahan daripada kegiatan ekonominya itu ya pada orang-orang yang beli produk dia, which is bukan orang-orang kaya juga, gitu kan ya. Dan kalau misalnya ada yang masih kekeh, itu kan cuma 1%, ya kita bisa balikin ke pemerintah. Kalau cuma 1%, kenapa lu naikin? Kalau nggak berarti nggak akan diambil dong. Kalau nggak ada rasanya nggak akan dong dia mau naikin, gitu kan ya. Berarti pasti ada efeknya. Dan pemerintah saat ini ketika naikin pajak, pertama pendapatan terbanyaknya adalah dari pajak. Kedua, dia naikin pajak untuk orang-orang semuanya lewat PPN, itu berarti dia in need, dia lagi perlu. Ibarat kayak gini lah. Ibarat kayak orang itu punya utang gitu ya, dan dia nggak bisa bayar, dia akan cari sumber-sumber manapun tuh yang bisa dia gunakan untuk bisa naikin pendapatan dia sehingga dia bisa bayar utang atau dia bisa membiayai seluruh keperluan-keperluan dia. Nah, ini yang terjadi pada Indonesia ketika dia naikin pajak 12%. Nah, kalau kita lihat lalu pengaruhnya apa? Banyak banget. Karena namanya ekonomi itu ketika kita
ketika kita men-trigger satu titik itu bisa berpengaruh di tempat-tempat yang lain. Kalau ada orang yang bilang enggak kok itu enggak pengaruh, yang sudah itu udah pengaruh banget. Dilihat aja, dan banyak akhirnya orang-orang nyesel ketika mereka mungkin saya nggak tahu alasannya apa ketika ada orang yang bela kebijakan-kebijakan semacam ini, tapi mereka bela itu kan cuma 12%, apa yang sudah kita berikan pada negara ya, dan seluruh bacot-bacot omong kosong lainnya itu, yang menurut saya ya akhirnya itu nggak terbukti secara fakta. Secara fakta kenaikan apapun itu sangat berpengaruh, walaupun cuma sedikit dalam tanda kutip, tapi tidak ada yang sedikit dalam perhitungan itu. Toh ketika mereka naikin 1% itu juga mereka mengharapkan dapat dari situ banyak. Belum lagi kenaikan ini dilakukan bukan ketika rakyat percaya dengan apa yang dilakukan dengan duit pajak itu. Karena apa? Korupsi itu sudah gede banget lah. Indonesia termasuk negara yang paling korup, kalau enggak yang paling korup di Asia, dan termasuk negara yang paling korup di dunia. Ini adalah kemudian kondisinya. Tadi saya lihat berapa tuh potensi data korupsi terkait pajak pada tahun 2023. Indonesia Corruption Watch mencatat 791 kasus korupsi di Indonesia dengan 1.695 tersangka. Jadi itu adalah kemudian ketika berkaitan dengan korupsi pajak. Artinya kalau teman-teman lihat juga, ya kita nggak usah ngomong banyak lah ya. Coba cek dulu deh petinggi pejabat pajak. Lihat tuh rumahnya ada berapa banyak. Coba lihat mobilnya. Coba lihat kehidupannya seperti apa. Artinya sebenarnya kalau kita lihat, negara ini kayak nyuruh orang-orang yang susah, kayak nyuruh orang-orang yang sederhana untuk membiayai kepentingan orang-orang yang kaya, orang-orang yang pejabat. Ini kan kondisinya tuh. Maka wajar ketika kebanyakan orang tuh nggak setuju. Kalau misalnya mau disurvei, yakin lebih banyak orang yang nggak setuju daripada orang yang setuju. Dan kita masih sebut negara kita demokrasi. Nggak ada sih sebenarnya demokrasi. Sebenarnya ketika orang tuh mau naikin, ya dia naikin aja. Makanya Sri Mulyani kan ya sampai menggunakan seluruh dalil dan seluruh ide untuk bisa membenarkan pajak. Mulai dari kalau nggak setuju silakan tinggal di luar negeri katanya ya, atau apalah, untuk pergi dari Indonesia atau apalah, terserah. Tapi ini kan perkataan-perkataan juga sangat tidak produktif. Perkataan-perkataan yang tidak layak diucapkan oleh orang yang harusnya menjadi pelayan atau menjadi orang yang dipercaya oleh rakyat. Artinya kalau kita lihat ya pantas aja orang nggak peduli. Orang ngelihat korupsi di sektor pajak itu gila-gilaan, belum lagi di sektor-sektor yang lain, dan mereka sama sekali nggak merasa ketika mereka naikin pajak mereka atau mereka ditambah pungutan mereka itu terhadap sesuatu yang mereka rasakan itu hampir nggak ada. Jalan-jalan, lalu kemudian fasilitas-fasilitas, dan untuk apalagi misalnya pembelanjaan negara, IKN misalnya, IKN kan nggak dirasakan oleh semua orang. Terus kenapa semua orang harus nanggung misalnya? Atau beberapa korupsi-korupsi yang di bidang negara yang lain, kolusi, nepotisme, menguntungkan beberapa keluarga, beberapa segelintir orang ataupun kaum dan seterusnya. Ya ini adalah sesuatu yang membuat orang akhirnya juga nggak percaya dengan pengelolaan negeri ini, termasuk di dalamnya adalah tarikan terhadap rakyat, yaitu adalah pajak. Pandangan Ustadz Felix sekaitan pemerintah akan menaikkan pajak 12% pada Januari mendatang. Ada kesamaan pandang dengan Anies Baswedan, yaitu dalam hal menyoroti para pengelola pajak. Anies Baswedan pernah mengatakan, selama ini yang diminta ke masyarakat adalah harus taat pembayar pajak. Padahal, menurut Anies, ada hal lain yang jauh lebih utama untuk melihat pro kontra pajak di tengah masyarakat, adalah mengevaluasi para pengelola pajak itu, sejauh mana mereka amanah dalam mengumpulkan pajak dari rakyat. Sementara itu, Ustadz Felix mengatakan, pengelola pajak ini hidupnya mewah-mewah. Dalam kehidupan sehari-hari, para pengelola pajak ini tampak menggunakan mobil pribadi yang mahal-mahal. Rumah mereka pun rata-rata mewah. Ya, short story teman-teman sekalian, ketika kita bicara tentang pajak, sebenarnya ya, saya secara pribadi bukan hanya nggak setuju dengan kenaikan 1%, tapi harusnya Indonesia itu kalau mau sehat ya tidak mengandalkan penerimaan daripada pajak. Bisa nggak? Harusnya sih bisa, karena banyak negara-negara lain sudah mencontohkan. Artinya kalau kita bicara tentang sumber daya alam, kita berbicara tentang kemampuan kita untuk mengelola, ya lihat negara tetangga aja misalnya kayak Singapura misalnya, dia bisa kok untuk bertahan bukan full dari pajak, atau dia bisa kok
untuk menaikkan potensi dirinya meskipun kayak negerinya sekecil itu hampir nggak punya tambang gitu ya dibandingkan dengan Indonesia, tapi kok dia bisa untuk menempati posisi setinggi itu secara ekonomi. Nah mungkin itu juga yang harus kemudian dipikirkan oleh orang-orang yang ada di atas. Jangan suruh kita yang mikir, karena tugas kita melihat ada sesuatu yang menurut kita nggak beres, kita sampaikan. Dan jangan kemudian nyuruh apa yang sudah lu sampaikan kepada Indonesia, apa yang sudah lu beri pada Indonesia. Ya yang kita beri pada Indonesia adalah sikap kritis gitu. Karena kenapa? Karena bukan kita yang ada di atas, bukan kita yang ada di pemerintahan, dan bukan berarti ketika kita ngomong begini kita benci. Kita cuma mau ngasih tahu aja bahwasanya dalam sejarah pajak itu senantiasa menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam runtuhnya peradaban. Peradaban Romawi, peradaban Persia misalnya, raksasa-raksasa itu ketika mereka menunjukkan kemewahan di satu sisi, menunjukkan kepongahan di sisi yang satu, lalu kemudian di sisi yang lain mereka naikin pajak untuk membiayai kemewahan-kemewahan mereka. Mereka tidak bisa menunjukkan kepada rakyat trust rakyat kepada mereka dengan melakukan hal-hal yang tidak baik gitu kan ya, hal-hal yang tidak populer, penyelewengan, lalu kemudian digunakan untuk bermewah-mewahan tadi dan seterusnya. Tapi di saat yang sama pajak malah dinaikin. Di situ kemudian rakyat merasa sangat tidak puas dan akhirnya mungkin memutuskan ketika sudah tidak percaya, ya kalau di dalam game ya udah ekonomi menjadi hancur ketika rakyat sudah banyak yang tidak puas. Kalau teori sederhananya ya semakin tinggi pajak, semakin besar juga beban yang harus dirasakan oleh pelaku ekonomi termasuk para pengusaha. Lalu kemudian mereka harus melakukan penyesuaian. Lalu setelah itu mungkin harus lay off beberapa karyawan, harus kemudian mengurangi beban-beban itu dengan cara apapun. Akhirnya ketika banyak pengangguran muncul kriminalitas karena orang harus mencari uang dengan cara apapun yang mereka mau karena mereka nggak punya pilihan yang lain. Ya lanjutnya ya teman-teman sudah tahu sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pendidikan bagi kita. Kita nggak berharap sih pemerintah juga dengerin orang kayak saya. Orang saya kan nggak paham tentang ekonomi ya. Orang-orang yang lebih paham tentang ekonomi, orang-orang yang lebih tahu tentang ekonomi, mereka semua sudah menunjukkan dan memberikan tentunya pembahasan-pembahasan yang lebih detail, pembahasan-pembahasan yang lebih masuk akal. Mungkin wallahualam bishawab. Tapi yang cuma kita bisa lakukan sebagai seorang yang mungkin ya merasakan, sebagai orang yang terdampak, ya ini bisa kita sampaikan. Kita nggak berharap mereka juga mau untuk mendengarkan kita, tapi setidaknya ini bisa jadi sebuah forum, ini bisa jadi sebuah ruang, ini bisa jadi sebuah momen untuk senantiasa mencerdaskan diri kita. Jangan sampai kita bisa untuk dibodoh-bodohi dengan kata-kata tadi cuma 1%. Kita bisa dibodohi dengan misalnya apa yang bisa kita berikan untuk negara, sementara kita nggak ngerti seperti apa hak dan kewajiban kita sebagai seorang citizen atau rakyat, dan juga mereka tidak pernah diajarkan hak dan kewajiban mereka sebagai seorang pemimpin, dan kita nggak pernah bisa untuk menyampaikan apapun kepada bahkan masukan. Jangan sampai kita dibodoh-bodohi seperti itu. Minimal kita bisa tahu dan minimal kita punya sebuah budaya untuk senantiasa mencerdaskan diri kita, mencari tahu dan juga mempunyai opini terhadap sesuatu. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kapan-kapan kita bisa bahas, dan mungkin teman-teman yang lain juga yang sudah lebih ahli juga bisa bahas bagaimana Islam kemudian mengadakan pengelolaan pendapatan di dalam negaranya dulu, ketika dia punya negara dan rakyat-rakyatnya tidak terlalu banyak dibebani dengan pajak. Wallahualam bishawab. Pemerintah seperti yang sudah diumumkan akan resmi memberlakukan pajak 12% mulai 1 Januari 2025 mendatang. Gelombang protes tidak terhindarkan, publik meminta agar pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo dapat mengkaji kembali. Karena jika kenaikan PPN sebesar itu berlanjut, niscaya akan membuat rakyat semakin terbebani. Senada dengan Ustadz Felix Xiao, Anies Baswedan bahkan sejak 2014 lalu telah memberikan pandangannya soal bagaimana pajak rakyat dikelola dengan baik. Salah satunya menurut Anies adalah para pengelola pajak harus terlebih dahulu diberikan edukasi, pemahaman terkait uang besar yang mereka terima dari pajak rakyat. Harus dipastikan orang-orang yang mengelola pajak adalah sosok yang berintegritas dan amanah. Jika tidak, ini berbahaya. Ada uang besar dari pajak yang terkumpul. Kenapa bisnis? Kenapa nggak mau politik? Politik itu kotor, Pak. Jadi saya jawab balik, kalau bisnis bersih ya.
Bersih atau kotor itu cara kita menjalani, bukan soal sektor. Sektor manapun bisa bersih dan kotor, tapi cara menjalaninya menunjukkan integritas yang kita miliki. That's the answer. Orang-orang baik di Republik ini banyaknya luar biasa. Tapi jika orang-orang baik hanya mau menjadi pembayar pajak yang baik, lalu siapa yang mengurusi uang pajak kita? That's a simple questions. Siapa? Semua yang berada di ruangan ini. Jika Anda tadi siang kerja, maka Anda bayar pajak rutin dan pajaknya impresif jumlahnya. Makin hari porsi pajak kita dalam APBN luar biasa besar. Pertanyaannya, siapa yang memanage itu jika orang baik hanya mau menjadi pembayar pajak yang baik? Nah, sayangnya iklan-iklan di mana-mana adalah jadilah warga negara yang baik dengan jadi pembayar pajak yang baik. Tidak ada iklan yang bilang jadilah pengelola pajak yang baik. Nah, kita semua harus mulai memikirkan ulang ini. Sebagian dari kita harus ambil putusan, bukan saja menjadi pembayar pajak, tapi pengelola uang pajak kita semua.